Yang saya hormati Ketua Partai Nasdem Kabupaten Manggarai, Kakak Ketua Partai Nasdem Yusuf Kala, Kakak Sekretaris Partai Nasdem yang baru, Kakak Tomasuh, selamat bertemu kembali. Juga seluruh jajaran Partai Nasdem yang saya hormati, seluruh tim pemenangan, teman-teman dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai yang hari ini hadir dipimpin Bapak Sekretaris DPC, rekan-rekan pers. Terima kasih. Singkatnya kita semua yang ada dalam ruangan ini. Ya, saya minta waktu lebih lama karena kalau saya berdiri di sini hari ini ada nasib. Saya tidak tahu ke depan akan seperti apa, tapi saya harus ngomong bahwa saya mulai semua perjalanan politik ini dengan keberanian Partai Nasdem untuk mengusung pada tahun 2015. Yang tahu saya melankolis karena ada saksi di DPP yang dengan keberanian. Waktu itu saya bukan sebesar, saya hanya satu orang anak muda yang hanya punya modal keberanian, dan modal keberanian itu bertemu dengan keberanian Kak Joni Plate untuk mencoba menawarkan alternatif dalam politik di Manggarai. Tapi memang hasilnya tidak sesuai dengan harapan, dan itulah politik, itulah politik. Tapi kita tahu bahwa kalau tadi disampaikan oleh Kakak Ketua bahwa seandainya Partai Nasdem mendukung, maka pasti akan bekerja dengan sepenuh kekuatan. Kami percaya 100% itu, karena kami sudah membuktikan itu di 2015. Sekali lagi soal hasil itu kan soal dalam politik ini kalah menang karena pasti. Kalaupun tadi disampaikan juga kan ditulis di belakang politik dan padahal saya juga bersaksi bahwa itu betul, dan itu berlangsung pada tahun 2015. Saya ingat satu kejadian di salah satu hotel di Pecenong. Waktu itu Pak Joni telepon saya malam, dan Pak Joni minta asik ketemu Pak Alex Sofyan. Nanti SK akan ditunjukkan, tapi tidak boleh diambil, tunjukkan saja. Nanti SK akan disampaikan di mobil ya. Saya SK diserahkan di mobil. Tapi ini malam yang Joni bilang asik pergi saja hotel di Pecenong, nanti ketemu Pak Alex Sofyan. Saya ketemu Pak Alex Sofyan di sana. Saya tahu sudah pasti tas itu tidak ada apa-apa, bahwa ada uang di dalam, ya pasti. Lalu kami dua duduk di kopi, Pak Alex Sofyan bilang, baik, ini tadi saya diperintahkan untuk tunjukkan SK, tunjukkan saja. Ya, kalau lihat lagi namanya benar atau tidak sesuai, kalau ada kesalahan sudah kita koreksi. Saya lihat seluruhnya, oke, benar. Nama saya dari nama Kado sebenarnya. Terus selesai minum kopi, Pak Alex Sofyan bilang, Pak, ingat, saya tahu apa yang ada dalam tas, simpan. Karena kalau ada apa-apa, orang foto segala macam, saya dipecat pasti. Untuk dapat ini sekarang tidak ada uang. Bahkan ini kopi pun saya bayar. Jadi bahkan untuk bayar kopi pun tidak boleh campur. Jangan dulu mahal. Untuk bayar kopi pun tidak boleh campur. Tidak boleh kita bayar. Kami
itu kalau hari ini Nasdem mengatakan tanpa maaf, saya 100% percaya untuk mengatakan bahwa berbagai proses pasti akan berjalan, dan proses-proses itu adalah proses-proses yang rasional yang tidak melibatkan berbicara tentang materi apapun bentuk. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kehadiran kami hari ini tentu adalah bagian dari keinginan kami untuk membangun mengerai ke depan secara bersama-sama. Saya juga harus mengucap terima kasih karena dalam interaksi kita selama 3 tahun ini masuk tahun yang keempat di DPRD Kabupaten Manggarai, interaksi bersama Partai Nasdem adalah interaksi yang positif dan konstruktif. Ada kritik-kritik, ada masukan-masukan yang berdasarkan budaya Partai Nasdem disampaikan dengan sangat elegan. Dan ketika sesuatu hal disampaikan dengan cara-cara yang elegan, tentu menjadi kewajiban pemerintah juga dalam hal ini kami sebagai parti untuk menindaklanjuti di lapangan atau mengeksekusi di lapangan. Dan saya berharap bahwa interaksi yang positif dan konstruktif itu ke depan juga akan tetap berlangsung, terutama seandainya berdasarkan proses-proses politik di dalam Partai Nasdem kami akan diberi mandat sebagai calon bupati. Tentu adalah hal yang wajar, hal yang normal saja seandainya Partai Nasdem juga mengajukan kader-kadernya sendiri. Dan kami tentu siap untuk membangun diskusi yang positif supaya ada titik temu di mana kita bisa bekerja sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tantangan mengenai ke depan itu tidak bisa ditangani oleh satu dua kelompok saja, tapi kerjasama yang luas, kerjasama yang melibatkan banyak pihak, dimulai dari pilkada seperti ini akan menjadi modal yang baik untuk perjalanan ke depan. Kami juga sudah mendaftar di beberapa partai sebelumnya, di Partai Kebangkitan Bangsa maupun di Partai Amanat Nasional. Selain itu, kita juga masuk dalam penjaringan di Partai Golkar. Maka hari ini kami datang ke Partai Nasdem untuk mendaftar dan mulai membangun diskusi dan kerjasama dalam beberapa waktu ke depan sampai dengan pada pelaksanaan pilkada 2024 pada tanggal 27 November. Kita menginginkan pilkada ini adalah pilkada yang menggembirakan bagi masyarakat Manggarai. Bukan pilkada yang dimulai dengan caci maki, bukan pilkada yang dimulai dengan dendam, apalagi pilkada yang dimulai dengan iri dan dengki. Kita mau pilkada ini menjadi pilkada yang menggembirakan bagi semua pihak, baik bagi kami kontestan peserta pilkada maupun bagi masyarakat pemilih. Karena itu kami berharap bahwa semua yang berpartisipasi di dalam pilkada kali ini adalah politisi-politisi yang sudah memahami bahwa dampak dari setiap pernyataan bagi akar rumput itu selalu ada, dampak positif maupun dampak negatif. Karena itu kami mau supaya pilkada kali ini dimulai dengan narasi dan dipenuhi dengan narasi-narasi positif. Saya menghimbau kepada semua tim pemenangan yang menjadi bagian dari kami yang sudah berjalan selama beberapa waktu ini untuk tetap membangun narasi-narasi positif dalam setiap ujaran baik lisan maupun
tulisan di media maupun media-media sosial. Kita tahu bahwa dalam perkembangan terakhir di media-media, terutama media sosial, kita mengamati ujaran-ujaran yang sudah semakin mengarah kepada fitnah, mengarah kepada penghinaan secara personal. Dan itu saya minta terutama kepada tim pemenangan yang mendukung kami, tolong dijaga semuanya supaya jangan kita yang memulai ujaran-ujaran yang akan berdampak hukum terutama dalam bentuk fitnah maupun penghinaan secara personal. Hanya dengan itu maka pilkada akan berlangsung damai, hanya dengan itu pilkada akan berlangsung menggembirakan. Lalu kemudian saya berharap bahwa dengan pilkada kali ini kita juga akan mendapat pemimpin yang amanah. Tentu kami berharap bahwa kami terpilih kembali, dan itu saya kira hal yang normal saja, menjadi bagian dari tujuan-tujuan politik. Sebagai politisi, tujuan utama itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan melalui kekuasaan yang kita miliki. Jadi bukan kekuasaan semata-mata untuk diri pribadi, bukan kekuasaan semata-mata untuk partai asal kami, tetapi kekuasaan yang dipakai sepenuh-penuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Saya kira saya terutama sudah menunjukkan bahwa dalam interaksi politik selama ini, dalam perjuangan-perjuangan kita selama ini, keadilan bagi semua itu betul-betul terwujud, terutama dalam perjuangan-perjuangan politik. Kita bisa lihat misalnya dalam perolehan kursi legislatif di Manggarai ini ya tipis-tipis saja. Semua saya kira dengan porsinya masing-masing, dengan kekuatannya masing-masing. Kursi ada di 3, 4, 5. Saya kira ini sesuatu yang pas, sesuatu yang adil, sesuai dengan kekuatan partai dan terutama sesuai dengan aspirasi masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga hari ini datang berharap kepada dukungan Partai Nasdem, terutama karena kami tahu figur Ibu Yuli Leskodat itu akan duduk kembali di Senayan, karena beliau selama ini sudah membuktikan sumbangsinya bagi Manggarai melalui perannya di sektor pertanian, karena beliau ada di Komisi 4. Dan karena itu kami berterima kasih kepada Ibu Yuli untuk gerakan-gerakannya yang sudah banyak membantu kelompok-kelompok tani di Manggarai, membantu para petani dengan bantuan-bantuan bibit, benih, pupuk, alsintan maupun program-program lainnya. Kita berharap bahwa Ibu Yuli akan tetap menjadi berjuang bagi para petani di Manggarai pada waktu-waktu mendatang, dan kerjasama pada level itulah yang kita butuhkan, yang akan kita perjuangkan dalam pilkada kali ini supaya semuanya bisa tetap sejalan dan berjalan dengan baik. Lalu yang perlu kami jelaskan adalah menjadi pemikiran dan diskusi bersama kita di ke depan adalah berkaitan dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kita tahu bahwa tantangan pembangunan di Manggarai pada hari-hari ini adalah terutama dalam penanggulangan kemiskinan. Ya. Meskipun menjadi objek politisasi dalam berbagai komentar-komentar di media, tapi kami berada pada posisi untuk mengakui bahwa belum semua hal kita lakukan dengan baik, belum semua hal kita lakukan dengan tuntas. Ada banyak hal yang masih membutuhkan peran serta kita semua, karena toh pembangunan ini adalah pembangunan yang akan berjalan terus sampai dengan dunia kiamat. Pembangunan akan tetap berjalan karena pembangunan akan tetap memiliki tantangan-tantangannya
sendiri-sendiri. Tantangan kita ke depan adalah pada pengangguran kemiskinan. Kita masih memiliki 70.000 orang miskin di Manggarai. Tidak perlu disembunyikan, supaya itu menjadi bahan diskusi dari masing-masing kelompok, dari masing-masing partai, dari masing-masing kontestan, supaya diskusinya menjadi diskusi politik yang terarah, yang tidak mengarah kepada diskusi mengenai individu, mengenai kelemahan-kelemahan individu, tapi diskusinya mengarah kepada penyelesaian persoalan-persoalan real di lapangan. Dan ke depan Bapak Ibu sekalian, penanggulangan kemiskinan itu diarahkan kepada peningkatan pendapatan dan menekan pengeluaran yang dialami oleh masyarakat. Karena itu penanganan inflasi dalam bentuk perluasan lahan pertanian itu akan menjadi perhatian pada 5 tahun ke depan. Kita mulai sejak 3 tahun lalu. Kami berterima kasih kepada Bapak Victor Bungtilo Leskoda yang menjadi pionir yang memulai program penanaman jagung di seluruh NTT, termasuk di Manggarai. Yang hari-hari ini kalau kita bicara penanaman jagung di seluruh Manggarai itu karena dukungan, dorongan dari Bapak Victor Leskoda. Dan hari ini kita menyaksikan di seluruh Manggarai atau di banyak tempat di Manggarai ada banyak program-program penanaman jagung, baik oleh APBD maupun terutama oleh desa-desa. Saya kira ini akan kita teruskan. Tujuannya adalah supaya pemanfaatan lahan tidur akan semakin meluas. Pada giliran tujuan akhirnya adalah supaya masyarakat bisa meningkatkan pendapatan melalui hasil-hasil jagung yang dimiliki. Bahwa kemudian kita tahu harga itu berfluktuasi, ya itulah resiko dari mekanisme pasar. Ya, itulah resiko dari mekanisme pasar. Tapi yang paling penting hari ini adalah masyarakat menghasilkan barang-barang yang tidak harus dipenuhi atau didatangkan dari luar. Selain itu, tentu perhatian terhadap infrastruktur juga akan tetap penting ke depan, akan tetap menjadi hal yang menjadi perhatian, terutama perbaikan jalan-jalan kabupaten. Jalan-jalan kabupaten ini menjadi perhatian penting dalam 5 tahun mendatang, karena kita mengakui bahwa masih banyak yang belum diperbaiki. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, slogan kami dalam pilkada kali ini adalah untuk menuntaskan apa yang sudah kami mulai. Jadi kita tidak sekedar melanjutkan, tidak sekedar itu, tapi kita tuntaskan apa yang kita sudah mulai. Karena itu maka kami minta dukungan dari teman-teman di Partai Nasdem untuk bersama-sama menuntaskan apa yang kita sudah mulai bersama. Bukan apa yang kami mulai, bukan apa yang kita sudah mulai. Kami boleh jadi bupati dengan pilkada 2020, mungkin waktu itu tanpa Partai Nasdem. Tapi dalam penyelenggaraan pemerintahan setelah itu, Partai Nasdem tetap ada bersama kami di dalam pengelolaan pemerintahan. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Tentu ke depan kita berharap bahwa kalau kita bersatu dalam pilkada, maka pilkada yang akan menjadi pilkada yang menyenangkan, dan terutama pilkada yang akan memberi kemenangan bagi kita semua, tidak hanya bagi kami, tapi juga untuk semua partai-partai pendukung. Mungkin ada 1-2 hal yang memberikan jalan. Kita belajar dari koalisi 2020, ada begitu banyak hal yang tidak bisa disampaikan, begitu banyak komentar-komentar yang tidak bisa dijaga. Tapi percayalah bahwa dinamika dalam koalisi itu sesuatu yang niscaya harus terjadi. Adalah sebuah keharusan adanya sebuah dinamika. Dan tinggal bagaimana dinamika ini dikelola untuk kemudian sampai kepada satu tujuan bersama. Tujuan bersama kita adalah pada kesejahteraan rakyat Manggarai. Saya berharap bahwa Partai Nasdem juga bisa melihat hal-hal ini sebagai sebuah dinamika
sampai ada merasa bahwa kalau selama ini bisa dijaga dengan baik, asik kita tidak begitu dia. Dinamika ini saya kira sesuatu yang biasa-biasa saja, dan dalam sebuah dinamika kita menemukan kedewasaan dalam berpolitik. Bahwa kemudian ada juga yang tidak dewasa dalam berpolitik, tetap tidak bisa menerima apapun yang menjadi konsekuensi, apapun yang menjadi keputusan-keputusan pemerintah. Saya kira itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Tapi yang paling penting adalah tanggung jawab kami kepada partai-partai pengusung itu sudah berjalan dengan baik, komunikasi juga tetap kita usahakan untuk dibangun. Saya kira itu yang saya perlu sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf ambil waktu yang agak lama, karena memang dari seperti yang saya katakan ini reuni 2015. Mudah-mudahan kita bisa ulangi lagi 2024 ini, supaya pada tanggal 27 November 2024 kita akan bersama-sama mengalami kemenangan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, tanpa tentu mendahului keputusan pimpinan partai di DPP Nasdem di Jakarta, kami sampaikan keyakinan dan kesiapan kami untuk melalui semua proses yang ada dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas, dan pasti kami akan menerima apapun juga yang menjadi keputusan DPP Partai Nasdem. Saya kira yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.